Selamat datang, saya berada di monumen patung Opui Tuan Seribu Raja yang bisa disebut sebagai cucu dari si Raja Batak itu sendiri, adik dari si Raja Uti yang kita tahu adalah orang yang sangat sakti. Seribu Raja ini dalam dongengnya, dalam ceritanya adalah seorang yang sangat ganteng, tampan, dan dia punya kembaran namanya si Boru Pareme. Entah bagaimana ceritanya, dia kemudian kawin dengan si Boru Pareme yang merupakan itonya sendiri. Konon katanya dari sanalah dasar berpikirnya kenapa kemudian muncul Dalian Natolu. Setelah kawin dengan si Boru Pareme, dia punya anak. Dia punya anak yaitu namanya si Raja Lutung. Si Raja Lutung ini pada sebuah cerita juga dikatakan dia menikahi ibunya sendiri, atau mungkin paling aman adalah yang mirip dengan ibunya sendiri, yang kemudian melahirkan Margasinaga, si Tumorang, Pandiangan, si Matupang, si Regar, tujuh mereka. Tidak hanya dengan si Boru Pareme, kawin Opu ini juga menikah dengan orang dengan kekuatan tertentu barangkali, yang kemudian melahirkan namanya si Raja Borbor. Si Raja Borbor pada ceritanya kemudian dia bertemu dengan si Raja Lutung dan mereka bertengkar, mereka beradu ilmu, maka lahirlah yang namanya katanya Mosak. Dari sanalah katanya dulunya, yaitu ketika si Raja Borbor dan si Raja Lutung beradu kekuatan 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Itulah cerita yang kita tahu. Dan pada akhirnya juga pada prosesnya ada perseteruan, semacam persaingan antara Raja Lutung dengan Raja Borbor keturunannya, di mana mereka berebut hak kesulungan. Siapa yang sulung di antara mereka dari keturunan Opu ini Seribu Raja? Siapa yang sulung? Apakah yang sulung adalah si Raja Lutung atau apakah yang sulung adalah si Raja Borbor? Raja Borbor mengklaim pada suatu masa mereka lah yang sulung, sehingga mereka lah yang berhak mendapatkan hak kesulungannya, dengan dasar bahwasanya yang resmi menikah Tuan Seribu Raja adalah dengan ibu dari si Raja Borbor. Karena kalau si Boru Pareme itu tidak resmi, karena itu adalah itonya sendiri. Memang bisa jadi begitu. Tetapi kalau di Samosir ini katanya anak pertama tetap anak pertama. Siapa yang lahir duluan itu adalah anak pertama. Maka si Raja Lutung bisa dikatakan sebagai anak pertama karena memang secara kelahiran dia yang pertama lahir. Dia yang pertama kali lahir. Memang mungkin dia lahir dari keturunan dari ibunya sendiri, yaitu yang adalah boleh disebut sebagai Namborunya harusnya. Artinya si Raja Borbor mengklaim dengan dasar tidak sesuai dengan adat. Tetapi kalau dari segi kelahiran si Raja Lutung duluan. Itulah sejarahnya dulunya. Itulah dinamika yang pernah terjadi di mana Raja Borbor dengan Raja Lutung bersaing. Pada prosesnya juga yang mungkin juga disebutkan sebagai awal mula lahirnya Mosak juga adalah pertemuan antara si Raja Borbor dengan si Raja Lutung yang bertengkar, yang beradu ilmu sebanyak 3 hari 3 malam. Dan ini sendiri adalah batu hobon. Konon katanya Seribu Raja punya kesaktian dan punya harta. Lalu dia menyimpan harta kekayaannya itu pada sebuah lubang, lalu menutup dengan sebuah batu. Inilah katanya batunya itu. Itulah tradisi yang kita ketahui. Opu Tuan Seribu Raja, kalau dari segi penamaan dia terpengaruh dengan budaya Hindia, dengan budaya Hindu. Dari segi penamaan, nomenklatur. Daerah ini sendiri adalah Cianjur Mula-Mula, Cianjur Mula Topa. Inilah awal dari peradaban Batak yang kita ketahui jika tolak berpikirnya dari si Raja Batak. Si Raja Batak kemudian melahirkan ada 2 orang, Guru Tatia Bulan dan semacamnya. Teman-teman, terima kasih.